Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Aulia Sapitri dengan nomor induk mahasiswa 20050766010. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah angkatan tahun 2020 Universitas Mula Warman. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang dipresentasikan oleh kelompok 2 membaca kemarin, yaitu metode mengembangkan kecepatan membaca. Adapun materinya yaitu A. Metode membaca cepat yang pernah dikembangkan. Yang pertama, metode kosakata. Metode kosakata ini adalah metode mengembangkan kecepatan membaca melalui pengembangan kosakata. Artinya metode ini lebih berfokus pada aspek pembendaharaan kata seorang pembaca. Cara mengajarkan makna kosakata yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyebutan sinonim. Penyebutan sinonim ini memanfaatkan kosakata yang maknanya mirip atau mendekati suatu kata tersebut. Yang kedua, ada pendefinisian. Pendefinisian ini adalah mengelompokkan kata tertentu dalam satu kategori yang mengelompokkan berbagai hal identik, kemudian menentukan perbedaan yang menonjol di dalam suatu kalimat tersebut dengan yang lainnya termasuk dalam kategori yang sama. Yang ketiga, ada penyodoran gambar. Penyodoran gambar ini hanya dapat digunakan untuk sesuatu yang memiliki wujudnya saja, misalnya seperti kursi. Kursi ini memiliki warna, ukuran, dan bentuk yang berbeda-beda pastinya. Dan yang keempat, ada penyebutan individu. Ciri terpenting dari metode ini adalah membatasi penggunaan kata pada lingkup yang tepat. Karenanya sering digunakan dalam dokumen-dokumen hukum yang lingkup implementasi katanya harus jelas. Yang kedua, ada metode motivasi. Metode motivasi yaitu memotivasi para pemula pembaca yang mengalami hambatan dalam kecepatan membacanya dengan berbagai macam rangsangan yang menarik sehingga tumbuhlah minat bacanya. Yang ketiga yaitu metode alat bantu. Ketika seorang membaca, melihat suatu baris bacaan, gerak matanya dipercepat oleh alat bantu berupa pensil, ujung jari maupun ujung penunjuk dari kayu. Yang keempat, ada metode gerak mata. Metode gerak mata ini yang paling sering dipakai orang saat ini untuk meningkatkan dan mengembangkan kecepatan membacanya, baik untuk pengajaran membaca, permulaan, maupun bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kecepatan membacanya. Yang B, mengembangkan kecepatan membaca melalui metode gerak mata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah melihat dan paham isinya, baik secara melisankan maupun dalam hati saja. Dengan demikian, membaca dapat diartikan sebagai kegiatan yang memahami suatu isi bacaan, baik secara melisankan maupun dalam hati saja. Penerapan metode gerak mata ini yaitu mengembangkan kecepatan membaca dengan meningkatkan kecepatan gerak mata, karena kecepatan itu sendiri berarti kecepatan gerak mata dalam menelusuri unit-unit bahasa dalam suatu bacaan. Mengapa menggunakan metode gerak mata? Pokok pemikiran yang melandasi metode gerak mata ini ialah semakin panjang dan semakin luas jangkauan mata kita dalam melihat unit-unit suatu bahasa, semakin pula kecepatan membacanya. Jika kita membaca unit-unit bahasa yang paling kecil, maka yang harus dibaca itu jumlahnya semakin besar, sehingga jumlahnya akan dapat menghambat kecepatan dalam membaca. Kebiasaan yang sering menghambat gerak mata. Yang pertama yaitu sulitnya berkonsentrasi. Ketika kita berkonsentrasi, informasi yang diterima oleh mata menuju ke otak tidak mendapat perhatian cukup, sehingga kita kehilangan pemahaman atas bahan bacaan dan harus mengulanginya berkali-kali. Aspek gerak bola mata dapat menyangkut dalam kecepatan dan tempo membaca. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak pandang bola mata
pada setiap baris bacaan. Yang kedua, penghentian bola mata ketika melihat baris bacaan. Yang ketiga, penggantian baris. Yang keempat, kecepatan bergeraknya bola mata. Yang kelima, peluang-peluang dalam menatap simbol bacaan. Yang C, macam-macam gerak mata pada membaca cepat. Gerak mata pada membaca cepat dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, membaca secara horizontal, yaitu mengikuti baris bacaan. Yang kedua, membaca dalam bentuk vertikal, yaitu menyamping ke bawah. Yang ketiga yaitu membaca membentuk spiral. D, tipe-tipe pembaca yang tidak efisien. Yang pertama, ada tipe pembaca yang memfokalkan apa yang dibacanya. Yang dimaksud dalam tipe ini adalah pembaca yang suka membaca dengan mengeraskan suaranya. Banyak orang seperti ini, yaitu melafalkan apa yang dibacanya kata demi kata menggunakan mulutnya. Yang kedua, tipe pembaca bergerak. Yang dimaksud dalam tipe ini yaitu seorang pembaca yang dalam pembacanya terdapat gerak-gerik yang tidak disengaja maupun disengajanya. Yang ketiga, membaca sambil tiduran atau berbaring. Cara membaca seperti ini merupakan kebiasaan yang jelek, terutama ditinjau dari kesehatan mata. Dengan membaca sambil tiduran, mata dipaksa untuk bekerja secara lebih keras. Mata akan menjadi cepat lelah karena efek samping dari cara membaca seperti ini. Yang terakhir yaitu tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi. Yang dimaksud dalam tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi ini yaitu secara fisik seseorang sedang membaca, akan tetapi sampai beberapa waktu dia tidak membalikkan buku halamannya tersebut. Kesimpulannya, proses membaca yang terhambat kecepatannya memberikan dampak yang buruk bagi pembaca. Yang sering terjadi terhambatnya kecepatan membaca seseorang dikarenakannya kurang pemahaman akan bahan bacaan maupun kesalahan peletakan pandangan saat membaca baris-baris tulisan, sehingga diperlukan pengulangan dalam aktivitas membaca yang pada akhirnya tidak efisien dalam penggunaan waktu saat membaca.